Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita horor story. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita misteri Gunung Lawu. Sebelum cerita kita mulai, kita masuk ke prolognya dulu. Gunung Lawu adalah gunung perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemandangan yang eksotis membuatnya dikagumi, namun juga jadi palingnya ditakuti. Gunung Lawu dikenal memiliki banyak cerita seram di berbagai pelosoknya. Misalnya bulak peperangan yang letaknya sebelum puncak. Di sini konon terjadi sering suara gaduh peperangan. Berkemah di sini akan jadi pengalaman yang luar biasa. Di sini juga ada legenda pasar Dieng, semacam pasar gaib yang bahkan bisa dikunjungi manusia. Sayangnya jangan sampai tersesat jika berada di sini. Lengah sedikit mungkin akan tinggal sebuah nama. Yuk langsung ke ceritanya. Apakah kalian sudah siap? Sudah? Ayo kita berangkat. Perjalanan dimulai dari kota ke kota hingga sampai ke sebuah desa yang berada di kaki Gunung Lawu. Terdiri dari 7 pendaki yang berasal dari berbagai daerah seperti Medan, Palembang, Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Mereka semua memberanikan diri untuk mendaki Gunung Lawu karena untuk menikmati pemandangan yang eksotis. Walaupun di gunung ini menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Tepat pada pukul 4 sore mereka telah berada di kaki Gunung Lawu. Namun sebelumnya mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang merupakan kuncen atau juru kunci gunung ini. Kakek itu berbicara menggunakan bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh 6 pendaki tersebut. Untungnya Fahri merupakan keturunan orang Jawa dan juga bisa berbahasa Jawa, dapat mengerti apa yang dibicarakan oleh kakek tersebut. Arep opo kowe ning kene? Gini kek, kami ingin mendaki gunung ini dan maaf, kakek siapa ya? Oh ya, tolong gunakan bahasa persatuan. Teman-teman, saya tak mengerti apa yang Anda ucapkan. Kakek itu meletakkan cangkulnya di atas tanah. Dilihat satu persatu pendaki yang berada di hadapannya kini. Kalau kalian ingin mendaki gunung ini, saya harap kalian dapat menjaga tata krama di sini. Kakek itu pun pergi meninggalkan ketujuh pendaki yang masih ternganga karenanya. Ingat, jaga tata krama, ucap Arga. Siap bos, ucap Akila sambil memberikan hormat padanya. Kemana kita akan jalan? Tanya Joshua dengan logat Bataknya itu. Arga mengeluarkan kompas yang berada di dalam carrier-nya dan segera menentukan arah kemana puncak. Kuy, kita lewat sini. Ikutin gue ya. Awas ya kalau sampai nyesat. Gue akan hancurin barang berharga lo itu. Celetuk Feby. Bah, barang berharga. Gue ambigu dengarnya anjir, ucap Joshua. Mesum hi, ujar Sheila. Mereka pun berjalan, namun tertunda karena Leona mengajak mereka selfie terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan menuju puncak. Tunggu guys, selfie dulu. Mereka harus berjalan hingga menjelang malam. Agra memutuskan untuk beristirahat dulu sampai besok. Mereka mendirikan tenda dan membuat api unggun. Setelah selesai, mereka pun bersantai-santai. Ada yang bernyanyi, makan, mendengar musik, dan ada juga yang sedang mengamati hasil jepretan selama di perjalanan tadi. Saat jepretan 10, Leona berfokus dengan sesuatu yang aneh dalam foto itu. Ia pun menanyakan hal itu pada Akila. Kil, lo lihat nggak ini makhluk apaan? Ia menarik kamera yang dipegang oleh Leona untuk memastikan. Apaan?
Itu Leona menunjukkan bagian yang diyakini adalah makhluk aneh. Akila berdecak, palingan lo yang edit kan? Secara lo kan pinter kalau masalah edit mengedit. Leona mengernyit, sumpah gue sama sekali belum ngedit foto nih foto. Akila tersenyum sinis, sudahlah, tuh lihat yang lain pada asik, lo malah sibuk lihat foto itu. Mau nakut-nakutin gue lagi. Kenapa? Lo mau jadi Nisa Sabiana? Celetuk Sikila. Tahu tuh Leona, gaje amat. Aku rasa dia galau, hahaha. Guru Akila. Galau? Ih, dibeteran aja. Mau endorse tolol Sil? Tanya Leona. Sila hanya meringis. Kemudian Arga dan Joshua menegur mereka. Woi, lo pada ngeributin apaan? Gabung sini, ame kita. Iyalah, jangan asik sendiri kalian. Ayo nikmati malam yang hangat dingin ini, ujar Joshua. Feby menjitak kepala Joshua. Idih, hangat dingin apaan? Iya nanti ke sana, saut Akila. Udah buruan yuk ke sana, ajak Sila. Leona, Akila dan Sila pun bergegas mendekati Arga. Fahri, Joshua dan Feby yang sedang bersenda gurau. Hari pun semakin larut, mereka pun kembali ke tendanya masing-masing. Tepat pada pukul 2 malam, Akila terbangun dari alam mimpinya sambil memegang perut. Aduh, perut gue sakit banget, keluhnya. Akila membangunkan Feby, namun Feby tak merespon. Begitupun dengan Leona. Lalu Akila membangunkan Sila. Sil, bangun dong, temenin gue, ajak Akila sambil menggoyang-goyangkan tubuh Sila. Sila mengelumat. Apaan sih? Temenin gue dong, udah kebelet nih. Nggak bisa ditunda dulu apa? Udah malam banget nih Kil, ucap Sila yang setengah sadar itu. Sila mendudukkan dirinya dengan mata setengah terpejam, lalu bangkit karena tarikan Akila yang sangat kuat sebelumnya. Tangan Sila meraih senter untuk menerangi jalan mereka nanti. Cepetan Kil, ucap Sila. Iya bentar, teriaknya dalam hati semak. Tak lama kemudian Akila pun keluar dari semak-semak. Udah bersemedinya? Tanya Sila sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Hehehe. Mereka pun berjalan menuju tenda. Akila merasakan kalau ia menginjak sesuatu di balik sepatunya. Ia ambil kantong antik itu dan menyimpannya di dalam saku tanpa sepengetahuan Sila. Seketika bulu kuduk Sila merinding. Begitu juga yang dirasakan oleh Akila. Gil, lo ngerasain apa yang gue rasain kan? Ucapnya sambil menggosok-gosok lengan. Oh. Lalu terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Sila dan Akila pun terbalik. Kalian ngapain malam-malam keluar? Teriak Sila dan Akila. Lah, kalian kenapa histeris banget? Tanya Fahri yang lagi kebingungan akan ditinggalkan mereka. Fahri, gue kira apaan? Sila menghela nafas sambil menyorotkan senternya pada Fahri. Hei, kalian berdua ngapain malam-malam begini keluar? Lo sendiri ngapain keluar malam-malam? Akila menanya balik. Gue di sini mau nyari sumber air buat sholat tahajud, tapi nggak ketemu. Jadi ya udah deh, gue tayamum aja, tukas Fahri. Sejak tadi Akila memperhatikan kalung antik yang ia temukan semalam, tanpa menghiraukan teman-temannya yang bergemas untuk melanjutkan perjalanan. Hei Ratu, enak kali kau duduk santai di situ. Kau bukan putri raja, ucap Joshua sambil membongkar tendanya. Akila hanya melirik tajam Joshua. Feby pun menghampiri Akila yang masih sibuk dengan kalungnya. Lo dapat dari mana tuh kalung? Ia menatap sinis. Emang kenapa? Lo jangan ngambil benda sembarangan di sini. Lo akan tahu akibatnya, ucap Feby. Alah, lo masih percaya sama ya begituan? Dasar OLD Ople. Keadaan pun mulai memanas, namun Arga mampu melelehkan keduanya. Kalian kenapa sih ribut-ribut? Ayo kita lanjutkan perjalanan, jangan malah sibuk beradu mulut, ucapnya sambil mengangkat carrier kepunyaannya.
Di dalam perjalanan seperti biasa, Leona dan si tukang eksis itu memulai membuka kamera untuk menjepret foto dan merekam video. Saat merekam sebuah video, Leona terfokus dengan kalung yang melingkar di leher Akila. "Wah, lo dapat di mana tuh kalung, Kil?" tanya Leona. Akila hanya tersenyum miring. Sifatnya agak sedikit berubah dari yang biasanya. Pertanyaan Leona sontak membuat Feby menoleh mengarah ke Akila. "Buang tuh kalung," perintah Feby. Seketika Akila memegang kalung dan melingkar di lehernya. "Apa-apaan lo? Sok mau ngatur hidup gue nih kalung. Kepunyaan gue sendiri. Kok lo sewot sih?" Feby menghentikan langkah, hingga semuanya pun menghentikan langkahnya. "Hei Akila, bukannya gue nggak tahu ya, lo datang ke sini nggak pakai kalung dan juga tak membawa kalung. Gue tahu pasti lo ngambil kalung di sini kan. Mending lo buang tuh kalung daripada kita mendapat masalah besar." "Shh, nggak boleh ngomong gitu di sini, Feb," tegur Fahri. "Sabar, Feb. Di sini kita nggak boleh ngomong yang enggak-enggak," ujar Sila. "Astagfirullah," ucap Feby sambil menghembuskan nafasnya pelan. "Hei bro, kapan kita jalan? Keburu malam nanti dan kita nggak sempet sampai puncak," celetuk Joshua. Agra sebagai pemimpin grup pendaki ini berjalan paling depan, diikuti oleh rekan-rekannya. Akila masih diam di tempat sambil menatap tajam Feby, lalu berjalan mengikuti mereka. Perjalanan mereka tempuh tidak sia-sia. Mereka sudah berada di puncak Gunung Lawu. Mereka mendirikan tenda terlebih dahulu, lalu membuat api untuk memasak karena mereka sudah lapar. Pemandangan alam dari atas ini sangat menakjubkan. "Di mana Akila?" tanya Arga. Ia baru sadar bahwa salah satu personilnya tak ada di sekitar tenda. "Paling hilang gara-gara kalung itu," celetuk Feby. Semuanya menatap ke arah Feby. "Gue nggak salah kan?" tanya Feby. "Lo nggak boleh berbicara kayak gitu," ucap Fahri. Tak lama kemudian Akila datang dengan wajah sedikit agak pucat. Arga berpikir bahwa ia kelelahan, bisa juga karena dehidrasi. Fahri dan Joshua membopoknya menuju tenda. Sila dan Leona sangat khawatir dengan keadaan temannya itu. Ia mengeluarkan botol minumannya dan segera ia berikan kepada Akila. Wajah Akila tetap pucat hingga Arga menyuruhnya untuk istirahat saja di dalam tenda. Hari semakin senja, matahari mulai tenggelam di ujung barat, meninggalkan sepeker cahaya oranye yang membentang di langit. Leona mulai membuka kamera untuk mengambil pemandangan yang indah ini. Ia meletakkan tripod beserta kamera dan mengajak semua temannya, termasuk Akila yang sedang sakit, untuk berfoto. Setelah itu mereka kembali ke tenda masing-masing, kecuali Fahri yang mencari sumber air untuk berwudu, melaksanakan sholat maghrib, sementara Arga dan Joshua mencari kayu bakar di sekitar tenda. Langit menghitam dengan taburan bintang, hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang berhembus lembut. Suhu semakin mendingin sehingga mereka mengenakan sweaternya dan menghangatkan diri di dekat api unggun yang mereka buat. Mereka duduk melingkar mengitari api unggun tersebut sambil bercengkrama membahas tentang kuliah dan kerja mereka. "Feb, gue mau minta bantuan lo," ucap Arga pada Feby yang duduk di sebelahnya. "Minta bantuan apa?" tanya Feby sambil tersenyum. Arga melirik Sila yang duduk di seberang api unggun ini sambil bercerita pada Leona dan Akila, walaupun Akila hanya diam saja. "Bantuin gue jadiin Sila. Gue udah lama suka sama dia," ungkap Arga yang membuat senyum Feby memudar. Oke," jawab Feby tersenyum miris. "Janji ya?" tanya Arga untuk meyakinkan dengan jari kelingkingnya yang menghadap ke arah Feby. Sahabat nggak akan ingkar janji. Jari kelingking Feby merangkul di jari kelingking Arga. Mereka berdua memang sudah bersahabat dari kecil, hingga Sila datang di hidup mereka dan berteman dengan semuanya.
Besok pagi kita mandi di air terjun saja, ajak Fahri. Emang di sini ada air terjun? Tanya Sila. Kata Bonyok gue nggak boleh lah tipu-tipu, saut Joshua. Fahri menghela nafasnya. Gue nggak bohong, sumpah. Tadi gue kan nyari air buat berwudu. Gue nemu air terjun dekat sini kok. Wah, kalau gitu bisa jadi tempat destinasi wisata alam dong. Bisa kasih tahu warga Indonesia nih, ucap Leo yang sangat antusias. Ya udah, besok kita akan ke sana. Jeda Arga. Yang cewek tidur duluan aja, biar kami para cowok yang bergantian buat berjaga, ucap Arga. Sila, Akila, dan Leona silakan masuk ke dalam tenda. Biar abang-abang ganteng ini yang jagain kalian, ucap Joshua yang membuat Sila dan Leona bergidik ngeri. Lah, gue kok nggak disebut? Tanya Febri sewot. Lo kan cowok, gaya lo aja tomboy banget gitu, ujar Joshua terkekeh. Arga, Fahri, Leona, dan Sila ikut terkekeh juga, kecuali Akila yang sedari tadi membungkam mulutnya. Tepat pada pukul 11 malam saat semua tertidur pulas, termasuk Joshua yang dapat giliran berjaga, Akila keluar dari tendanya tanpa ada satupun yang tahu. Semenjak ia menggunakan kalung misterius itu, sikapnya menjadi aneh. Leona mendengar sebuah langkah kaki yang berjalan sangat pelan, yang tak lain adalah langkah kaki Akila. Ia menggigitkan bahunya. Seram. Leona memejamkan matanya kembali takut, padahal di sebelah ada Feby yang sedang tidur. Pagi harinya Sila membuka mata dan mengulat. Matanya membulat ketika Akila tak ada di sampingnya. Ia pun menjerit histeris. Akila! Jeritan itu sontak membuat manusia yang tertidur pulas membuka matanya lebar-lebar, agar yang mendengar teriakan Sila langsung berlari menuju ke tenda di mana Sila berada. Sil, lo kenapa? Tanya Arga, panik. Akila nggak ada. Leona, Febri, Joshua, dan Fahri berkeliling di sekitar tenda untuk mencari keberadaan Akila. Mereka berempat berpencar hingga Joshua yang menemukan Akila di pinggir air terjun yang pernah dibicarakan oleh Fahri. Joshua mendekati gadis yang duduk di atas batu. Puji Tuhan, Akila, lo nggak tidur semalaman. Joshua kaget melihat wajah Akila yang pucat dengan lingkar hitam mata di kantung mata. Gadis tersebut hanya menggelengkan kepalanya pelan. Kok lo pagi-pagi udah di sini? Ada yang lain pada khawatir cari lo, ujar Joshua, namun Akila tetap diam dengan wajah datarnya. Ya sudah, gue mau panggil yang lain dulu, biar sekalian mandi di sini, ucap Joshua yang kemudian berlalu dari Akila yang masih diam mematung. Joshua berlari menuju base camp, tempat tenda mereka berdiri, memberitahukan pada semua bahwa Akila sedang berada di air terjun. Dia sendirian di sana? Tanya Fahri. Joshua mengangguk. Cepat kemas barang-barang kalian untuk mandi. Kasihan Akila sudah menunggu sendirian di sana, perintah Arga. Dengan segera mereka berkemas dan menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Mereka berjalan menuju air terjun yang sekarang dipimpin oleh Fahri. What it amazing, ucap Leona. Gue nggak bohong kan? Tanya Fahri. Tanpa aba-aba lagi, Joshua langsung menceburkan dirinya di air terjun yang dangkal, diikuti oleh Arga dan yang lainnya. Kecuali Akila yang masih duduk terdiam tanpa ada ekspresi sedikit pun. Arga, Fahri, Joshua, Leona, Feby, dan juga Sila bermain dengan riang di dalam air. Feby mendekati Sila yang duduk sendirian di pinggir air terjun. Sil, menurut lo Arga ganteng nggak? Sila tersenyum. Lumayan lah. Kalau Arga nembak lo, bakal lo terima nggak? Dia udah lama suka sama lo. Feby langsung menanyakan itu secara out the point. Walaupun saat mengatakan itu perasaan Feby agak sedikit kecewa, Sila hanya tersenyum dan meninggalkan pipi yang memerah.
"Hai Feby, Sila, marilah main di sini sama abang-abang ganteng," ajak Joshua yang sedang berendam di air terjun. "Najis banget," teriak Feby. "Sil, kesana yuk." "Bentar, gue mau ajak Akila dulu," ucapnya sambil melirik ke Akila. Kemudian Sila menghampiri Akila. "Kil, ayo main di sana bareng mereka," ajak Sila pada Akila yang masih membungkam mulutnya. "Lo nggak apa-apa kan?" tanya Sila yang mulai khawatir dengan keadaan Akila yang semakin lama semakin menganehkan. Sila menggenggamkan tangan Akila yang ternyata sangat dingin luar biasa. Sila berpendapat bahwa Akila terkena hipotermia. "Arga!" teriak Sila hingga semua sorot mata mengarah ke arahnya. Arga segera menghampiri gadis itu. "Enggak, kayaknya Akila terkena hipotermia. Dari tadi diem mulu kan?" Arga mengecek keadaan Akila, dan benar suhu tubuh Akila sangat dingin. Arga memanggil semua temannya untuk mengakhiri mandi pagi ini dan segera membawa Akila menuju ke tenda. Akila ditolong oleh Arga, Fahri, dan Joshua menuju tenda. Segala cara dilakukan oleh mereka, dimulai dari penyelimutannya dengan kain yang tebal serta mengoleskan minyak angin. Syukurlah nyawa Akila masih bisa diselamatkan, walaupun sekarang ia sedang pingsan. "Sebenarnya lo kenapa sih, Kil?" ucap Kila khawatir. "Udah, lo tenang dulu," ucap Leona. Setelah singkong mulai membaik dan matahari sudah tepat berada di atas kepala, mereka beristirahat dan memasak makanan yang telah mereka bawa sebelumnya. Akila masih tertidur di saat semuanya sedang menyantap makanan mereka. "Feb, gimana caranya gue nembak Sila?" tanya Arga berbisik pada Feby yang sedang mengunyah makanan. "Ya gitulah. Ah lo, katanya mau bantuin," ucap Arga. Feby menghela nafasnya. "Iya, nanti gue bantuin. Lo nggak lihat gue lagi makan." "Makan dulu napa? Baru bahas itu." Hari menjelang sore. Sesuai apa yang dikatakan oleh Feby, Arga menembak Sila saat matahari terbenam. Karena menurut Feby, di saat seperti itulah momen yang indah untuk Arga mengutarakan cintanya pada Sila. Feby membawa Sila pada Arga yang sedang duduk di menikmati pemandangan langit senja. Segalanya ini otak Feby lah sekuatnya. Walaupun ia kecewa pada Arga yang ternyata memilih Sila, cinta bertepuk sebelah tangan. Itulah Feby yang rasakan. Namun ia tahu dan paham bahwa cinta tak seharusnya memiliki, merelakan dan membuat ia bahagia saja sudah cukup. Dengan jantung yang berdeuk kencang dan nafas yang berderu, Arga mulai mengucapkan kalimat itu. "Sil, gue suka sama lo. Lo mau nggak jadi pacar gue?" Jelek. Jantung Sila berdebar. Ia sungguh tak menyangka jika Arga mengatakan itu. Pikir Sila, Arga sama sekali tak mempunyai perasaan padanya. Justru ia berpikir bahwa Arga mempunyai perasaan pada Feby. Sila tersenyum dan mengangguk, yang berarti ia telah menerima cinta Arga. Di ujung sana ada seorang gadis yang hanya bisa pasrah melihat pemuda yang ia cintai sudah dimiliki orang lain. Sila kembali ke tenda. Keadaan tenda kosong. Ia pikir Akila masih tertidur. Namun ternyata, "Feb, lu lihat Akila?" tanya Sila pada Feby yang sedang melewati tendanya sambil membawa teh kotak. "Nggak tahu," jawab Feby yang kemudian masuk ke tenda yang sudah ada Leona. Sila menghampiri tenda Feby. Jikalau Akila sudah sadar dan pergi ke tenda mereka. Alhasil, Akila tak ada. Lalu ia memeriksa tenda Arga, Fahri, dan Joshua. Hal yang sama pun terjadi. Tak ada Akila yang terlihat, hanyalah Joshua yang sedang meminum cider. Sila mengambil cider itu. "Joshua, lo mabuk. Lo tahu kan di sini harus jaga tata krama. Kalau sampai Arga melihat ini, ia akan marah besar sama lo. Tolonglah Sila, janganlah kau adukan ini ke Arga. Bisa mati tak bernafas aku. Kau tahu kan, aku tak bisa sehari saja minum cider.
tutur Arga dengan logat Bataknya itu. Please, dengar kata gue, Jo. Di sini alam bebas, tak ada kehidupan di sini. Lo tahu maksud gue kan? Gue nggak mau mengucapkan kata-kata yang harus dikatakan di sini. Pinta Sila. Joshua berdecak. Ia kesal pada Sila yang membuang botol itu yang masih terisi setengah cider. Ada apa? Tanya Arga yang baru saja datang dengan Fahri. Nggak ada apa-apa kok. Kalian habis dari mana? Sila langsung mengalihkan pembicaraan sebelum Arga mulai curiga. Aku sama Fahri habis melaksanakan sholat maghrib. Jawabnya yang sekarat duduk di sebelah Sila. Oh, Akila mana? Akila ikut sama kalian kan? Soalnya Akila tak ada di tenda, tanya Sila. Akila? Dia nggak ikut kita. Terakhir gue lihat Akila masih tidur di dalam tenda, ucap Fahri sambil membuat api unggun menggunakan pematik yang ia bawa. So, mereka berempat saling tatap. Akila hilang. Feb, perasaan gue kok kayak nggak enak gitu ya. Alah, nggak usah pakai perasaan. Perasaan itu suka salah. Mending pikir dengan otak dan sesuai fakta, ucap Febri sambil mengunyah makanan ringan. Tapi ini beda, Feb. Gue ngerasain ada sesuatu yang akan terjadi sama kita. Leona mulai khawatir. Tiba-tiba suara teriakan dari luar. Teriakan itu berasal dari teman-temannya sendiri. Akila hilang. Tuh kan, apa kata gue, ucap Leona. Febri menatap sebentar, kemudian mereka berdua keluar dari tenda menghampiri mereka. Akila hilang, nah, Feb. Saat gue balik ke tenda, Akila sudah nggak ada, ucap Sila. Arga, Fahri, dan Joshua yang masih mabuk namun tak diketahui oleh Arga mencari keberadaan Akila. Sedangkan Febri, Sila, dan Leona tetap tinggal jikalau Akila pulang dan kembali ke tenda. Gue ikut, pinta Febri yang mulai membuntuti mereka dari belakang. Sunyi dan sepi itulah yang dirasakan oleh Leona dan Sila. Setelah teman-temannya pergi mencari keberadaan Akila, seketika bulu kuduk Leona merinding. Ia mendekatkan dirinya pada api unggun itu dan berjaket tebal. Sementara Sila seperti orang linglung karena Akila yang menghilang secara mendadak. Tiba-tiba terdengar suara gaduh seperti orang yang sedang berada di pasar. Leona mendekat ke Sila. Sil, itu apaan? Gue juga nggak tahu, jawab Sila. Karena penasaran, Sila berniat menelusuri suara tersebut. Enggak. Arga kan nyuruh kita tinggal di sini. Jadi mending kita tinggal di sini daripada terjadi sesuatu sama kita, tolak Leona. Sila berdiri. Leona, siapa tahu suara itu adalah suara pendaki yang lain. Dan siapa tahu jika Akila juga sudah berada di situ. Kalau lo nggak mau ikut, mending gue aja yang pergi. Lo tetap di sini, ucapnya kemudian pergi meninggalkan Leona. Daripada Leona ditinggal sendirian dengan rasa ketakutan, mending ia menyusul Sila yang masih berjalan tak jauh darinya. Tungguin gue, Sil. Mereka berdua menyusuri suara tersebut hingga tanpa disadari mereka telah jauh dari base camp mereka. Sil, balik yuk. Gue rasa kita udah semakin menjauh dari tenda, pinta Leona. Sil berdecak. Takut amat sih lo. Suara gaduh itu terdengar lagi. Sila dan Leona semakin mendekati suara tersebut, namun tak ada satupun kehidupan di Gunung Lawu ini. Lalu, suara apaan itu? Tuh kan, apa yang gue bilang. Seketika bulu kuduk Leona merinding. Shh. Suara langkah kaki seorang terdengar oleh mereka. Leona mendekatkan ke arah Sila karena ia ketakutan. Sil, itu apa? Gak usah takut, kita punya Tuhan, ucap Sila. Sejujurnya Sila juga takut, tetapi ia harus menghilangkan rasa ketakutan itu ketika Sila dan Leona berbalik. Tertangkaplah sesosok orang bertubuh hitam tinggi besar sedang menatap tajam mereka.